Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Jarajulfa selaku presenter dalam kegiatan ini. Adapun anggota yaitu Muhammad Zakwan Taufikur Rahman dan Bapak Al Hidayatullah. Kami mengangkat sebuah topik dengan judul Inovasi dan Kolaborasi Membangun Masa Depan Rantai Pasok UMKM di Era Digital. Adapun latar belakangnya adalah yang pertama analisis pasar, di mana analisis pasar ini pasar UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sehingga dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Yang kedua, analisis industri, yaitu industri makanan ringan tumbuh pesat dengan permintaan yang meningkat akan produk berkualitas, di mana masyarakat banyak membutuhkan produk-produk berkualitas, khususnya industri makanan yang dapat mudah dicerna oleh mereka. Selanjutnya, yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini tentunya sangat berperan penting dalam perekonomian nasional, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu mendukung pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Di sini, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi perancangan strategi produk baru dalam perspektif konfigurasi jaringan rantai pasokan yang dapat diterapkan oleh UMKM. Sedangkan metode yang dapat kami lakukan atau yang kami gunakan yaitu metode pendekatan kualitatif, di mana penelitian pendekatan kualitatif ini yaitu berfungsi atau sebagai untuk memahami secara mendalam fenomena kinerja produk UMKM makanan. Sedangkan metode pengumpulan datanya secara mendalam dengan UMKM dengan pelaku UMKM. Wawancaranya pun menggunakan semi terstruktur serta diskusi kelompok yaitu FGD. Di sini, informan dalam penelitian langsung dari pelaku UMKM makanan ringan, dan informannya adalah pelaku UMKM makanan ringan yang ada di Sukabumi, yaitu khususnya ada 5 informan di sini. Untuk menguji kapasitas datanya, kami menggunakan teknik regulasi data yang bertujuan untuk mendapatkan temuan atau interpretasi secara akurat dan kredibel. Sedangkan penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan data ataupun pada saat observasi dan wawancara. Adapun langkah-langkah praktis yang dilakukan di sini ada 4. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu data yang ditemukan di lapangan bisa melebihi keinginan peneliti. Maka peneliti harus menuliskan data tersebut secara rinci, karena semakin lama peneliti terjun ke lapangan, semakin kompleks pula data yang akan diperoleh. Kedua, penyajian data, yaitu pengumpulan informasi, pengambilan tindakan, penyajian data kualitatif baik berupa grafik, gambar, atau tabel. Yang ketiga, reduksi data, yaitu menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak perlu, dan mengorganisasi data, dan pengambilan tindakan. Yang keempat, dalam metode ini, dalam langkah-langkah praktisnya analisis data yaitu kesimpulan akhir. Setelah ada yang ke-1, pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Akhirnya, yaitu kami memproduksi kembali data dan menarik kesimpulan analisis data tersebut sehingga menyimpulkan akhir yang diambil ketika data sudah jenuh dan data baru hanya bertumpang tinggi saja. Jadi ketika sudah ada kesimpulan akhir, kita tidak perlu lagi melakukan pengambilan data. Sedangkan yang selanjutnya ada hasil. Di sini kami bisa menyajikan 7 hal, di mana dimulai dari waktu siklus produksi. Siklus produksi di sini dari semua informan UMKM ada informan 1 dan 2. Siklus produksinya sangat singkat, yaitu 2 menit. Sedangkan informan 3 menyatakan waktu siklus 5 menit. Informan 4 memerlukan waktu produksi yang paling lama, yaitu 120 menit. Dan informan 5 memerlukan waktu 60 menit. Jadi, ketika produksi
memakan waktu yang lama, maka jadinya pun akan semakin panjang. Yang kedua yaitu tingkat pemanfaatan kapasitas. Dari sini kita dapat melihat dari seluruh informan mereka menjawab bervariasi, yang menunjukkan permintaan tinggi. Dalam hal ini, semua informan menyatakan tingkat pemanfaatan kapasitas dengan semua jenis usaha, yang menunjukkan bahwa UMKM di Kota Sukabumi dapat mengelola permintaan dengan sangat baik. Dengan adanya tingkat pemanfaatan kapasitas, berarti UMKM di Sukabumi sudah mengelola permintaan tersebut dengan sangat baik, di mana dicerminkan dari keberhasilan strategi pemasaran dan produk yang efektif. Semua UMKM dapat memprediksi permintaan dengan tepat dan menyediakan produk sesuai kebutuhan pasar, sehingga semua informan dan usaha dapat memprediksi permintaan dengan tepat dan menyediakan produk serta menimbulkan daya tarik yang kuat di kalangan pelanggan. Selanjutnya, tingkat cacat produk, di mana seluruh UMKM atau seluruh pelaku usaha atau seluruh informan menyatakan bahwa tidak ada tingkat cacat dari produk yang dihasilkan dari produk dari setiap UMKM pelaku tersebut. Selanjutnya, adalah tingkat kepuasan pelanggan. Di sini relatifnya, karena melihat yang sudah di angka 70% sampai 90%, kepuasan pelanggan pada UMKM yang ada di Kota Sukabumi sangat puas. Sedangkan biaya produksi dari per unit, di mana bervariasi dari seluruh informan menyatakan bahwa biaya produksi per unitnya itu dari 100.000 sampai dengan 800.000. Jadi kalimat informan ini, biaya produksi per unitnya itu bermacam-macam, tidak sama artinya. Sedangkan frekuensi inovasi produk, di sini frekuensi inovasi produk yang dilakukan oleh informan 3 atau hanya informan 3 saja yang melakukan inovasi terhadap produknya, di mana dalam setiap tahun mereka melakukan inovasi, sedangkan yang lain itu belum melakukan inovasi. Yang terakhir, tingkat implementasi. Tingkat implementasi perbaikan proses, di mana proses sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Berdasarkan data yang ada, semua produk menunjukkan tidak adanya implementasi perbaikan yang signifikan, kecuali pada produk dari informan 2 yang mengutamakan ramah lingkungan. Kesimpulan penelitian ini tentunya memiliki kesimpulan bahwa inovasi dan kolaborasi adalah kunci untuk masa depan rantai pasok UMKM di era digital. Adopsi teknologi digital meningkatkan efisiensi, namun banyak UMKM masih perlu meningkatkan inovasi produk dan perbaikan proses. Kepuasan pelanggan menunjukkan potensi loyalitas, akan tetapi strategi harus diperkuat. Temuan ini menambah literatur tentang integrasi, inovasi, dan kolaborasi, serta mendorong UMKM mengadopsi teknologi dan berkolaborasi atau bekerja sama. Dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan diperlukan untuk transformasi digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dan menggunakan metode kualitatif. Nah, ini yang bisa kami sajikan dari daftar pusakanya. Cukupkan. Terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan waktu untuk kami. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.